Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana berbahasa Indonesia yang baik. Sebelum memulai atau membahas materi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imron Utama, NIM 215221164. Perkenalkan, nama saya Dewa Madiana dengan NIM 215221174. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Aliza dengan NIM 215221176. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syefur Rosid dengan NIM 215221191 kelas AKS 2E. Perkenalkan, nama saya Nia Ardianti, NIM 215221194 dari AKS 2E. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik. Yaitu nanti materinya akan meliput 1. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, 2. Kaidah bahasa Indonesia, 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, nomor 4. Ciri-ciri ragam bahasa baku dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, nomor 5. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang pertama, 1. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab seperti di warung kopi, di pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab yang tidak terlalu terikat oleh patokan. Dalam situasi resmi dan formal seperti dalam perkuliahan, dalam seminar, dalam sidang DPR, dan dalam pidato kenegaraan, hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang selalu memperhatikan norma bahasa. Menggunakan bahasa yang baik sesuai aspek komunikatif harus sesuai dengan sasaran kepada siapa bahasa tersebut disampaikan. Hal ini harus disesuaikan dengan unsur umur, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang kalayak sasaran kita. Dengan kata lain, bahasa yang kita gunakan sesuai dengan lawan bicara sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Nomor 2 yaitu bahasa yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Untuk materi yang kedua yaitu kaidah bahasa Indonesia. Salah satu wujud pembinaan dan pengembangan sikap positif adalah menerapkan kaidah bahasa Indonesia pada penulisan karya ilmiah. Kaidah ini meliputi tata tulis atau ejaan, tata pembentukan kata, tata penulisan kalimat efektif, dan tata penulisan paragraf. Untuk yang pertama yaitu tata tulis atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan EYD. EYD telah diberlakukan sejak tahun 1972 berdasarkan Kepres nomor 57 tahun 1972. Kaidah ini mengatur 3 hal, yaitu yang pertama, penulisan huruf. Penulisan huruf terdiri atas 2 macam, yaitu penulisan huruf miring dan huruf kapital. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang terdapat dalam teks. Juga dapat digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, atau kelompok kata dalam suatu teks. Dapat juga untuk menuliskan nama ilmiah, ungkapan,
kata atau istilah asing atau daerah. Jika penggunaan huruf kapital ada dua macam, yaitu terdapat dua macam, yaitu huruf kapital seluruhnya dan juga huruf kapital pada awal kata digunakan sebagai huruf pertama. Untuk huruf kapital seluruhnya digunakan untuk menuliskan judul utama, judul-judul bab, judul kata pengantar, judul daftar isi, dan judul daftar pustaka. Untuk huruf kapital pada awal kata digunakan sebagai huruf pertama, yaitu sebagai ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, agama, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Sebagai gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Sebagai nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, instansi, atau tempat. Sebagai nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan geografi. Sebagai nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Untuk yang terakhir bisa juga dapat digunakan sebagai unsur nama orang, negara, lembaga organisasi, dokumen resmi, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu penulisan kata yang dibedakan atas kata tunggal dan gabungan kata. Penulisan kata tunggal tidak ada masalah karena kata-kata seperti ini ditulis terpisah dari unsur yang lain, baik unsur yang terdapat di depan maupun di belakangnya. Berbeda dengan gabungan kata yang unsur-unsurnya berupa unsur bebas atau yang dapat berdiri sendiri sebagai kata yang ditulis terpisah. Jika tidak berimbuhan atau hanya berimbuhan awalan atau akhiran. Tetapi ada pula yang ditulis serangkai, yaitu jika mendapatkan imbuhan. Untuk yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan unsur yang sangat penting dalam penggunaan bahasa tulis, lebih-lebih dalam tulisan resmi, seperti pada penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan ini disajikan 3 tanda baca yang dianggap produktif, yaitu tanda titik, tanda koma, dan tanda hubung. Untuk yang kedua yaitu tata pembentukan kata. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis perlu memahami bentuk-bentuk kata yang benar dalam bahasa Indonesia, yaitu yang sesuai dengan kaidah pembentukan kata. Hal ini dikarenakan bentuk-bentuk kata yang benar dan baku itulah yang harus digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan pengimbuhan, pengulangan, serta penggabungan kata dasar atau penggabungan unsur terikat dan kata dasar. Yang ketiga yaitu tata pilihan kata. Pilihan kata merupakan hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah karena pilihan kata yang digunakan akan menentukan kejelasan informasi yang disampaikan. Jika pilihan kata yang tidak tepat, hal itu selain dapat menyebabkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan dan terganggunya kejelasan informasi, juga dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap informasi yang disampaikan. Untuk itu, agar dapat memilih kata secara tepat, kita perlu memahami kriteria pemilihan kata bahasa Indonesia, yaitu ketepatan, kecermatan, dan keserasian. 1. Ketepatan. Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca. 2. Kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. 3. Keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakainya. Yang keempat yaitu tata penulisan paragraf yang baik. Paragraf merupakan rangkaian beberapa kalimat yang mengandung satu kesatuan gagasan.
Dalam penulisan bahan ajar, paragraf dapat dikategorikan sebagai paragraf yang baik jika memenuhi 5 kriteria. Kelima kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Adanya satu kesatuan gagasan. Sebagai satu kesatuan gagasan, sebuah paragraf yang baik hendaknya mengandung satu gagasan utama yang diikuti beberapa gagasan pengembang atau penjelas. 2. Adanya kepaduan hubungan antar kalimat. Sebuah paragraf harus memperlihatkan kepaduan hubungan antar kalimat yang terjalin di dalamnya untuk mendukung satu kesatuan gagasan. 3. Adanya ketuntasan informasi. Sebuah paragraf yang baik juga harus dapat mengungkapkan gagasan atau informasi secara tuntas. Artinya, paragraf itu harus dapat menyajikan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak dibuat bertanya-tanya tentang kelanjutan informasi yang disampaikan. 4. Adanya konsistensi sudut pandang. Sudut pandang atau cara penulis menempatkan diri di dalam tulisannya harus konsisten, termasuk dalam pelibatan pembaca. Kalau ia mewakili dirinya dengan menggunakan kata penulis, pemeriksa, atau peneliti, kata itu hendaknya tetap digunakan secara konsisten sampai dengan akhir tulisannya. 5. Adanya keruntutan penyajian. Informasi di dalam paragraf hendaknya disajikan secara runtut dalam pola urutan yang mudah diikuti pembaca. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri ragam bahasa baku dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasaran yang mengikuti kaidah yang ditetapkan. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memiliki beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Misalnya pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contoh, kami sedang menyaksikan pertandingan itu. Bukan pertandingan itu, kami sedang menyaksikan. Kedua, penggunaan kata-kata baku. Contoh, seru sekali dan bukan seru banget. Tampan bukan ganteng. 3. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis EYD atau ejaan yang disempurnakan. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, tetapi secara umum lafal baku dapat diartikan sebagai lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat ataupun bahasa daerah. Misalnya, habis bukan abis, atap bukan atap. Kelima, penggunaan bahasa secara efektif. Bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi secara efektif. Pesan dari pembaca atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca sesuai maksud yang ingin disampaikan. Masalah yang harus dihindari dalam penggunaan bahasa baku antara lain adalah yang disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa kita sadari sering dilakukan dalam komunikasi resmi. Hal seperti ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak sesuai dengan tidak baik. Nomor 4. Fungsi penggunaan bahasa baku dalam berbahasa.
Bahasa baku merupakan salah satu ragam bahasa dari berbagai ragam bahasa yang telah dikodifikasikan, diterima, dan dijadikan model bagi masyarakat luas. Dalam pengertian bahasa baku ini ada 3 aspek yang saling menyatu, yaitu 1. Aspek kodifikasi, norma-norma kebahasaan berupa pedoman, tata bahasa, ejaan, kamus, lafadz, dan istilah. Yang B. Aspek keterterimaan. Bahasa baku mempunyai kekuatan untuk mempersatukan dan menyimbolkan masyarakat. Yang C. Aspek model. Bahasa baku memiliki acuan untuk jadi sebagai aturan yang disepakati secara umum tentang kode bahasa baku dan kode pemakaian bahasa tertentu. Fungsi penggunaan bahasa baku meliputi A. Pemersatu, yaitu dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. B. Memberi kekasan, dapat menjadikan pembeda dengan masyarakat pemakaian bahasa lainnya. Yang C. Membawa kewibawaan, yaitu dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Yang D. Kerangka acuan, dapat menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Dan materi yang terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi utama bahwa komunikasi ialah penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Keterikatan dan keterkaitan bahasa dengan manusia menyebabkan bahasa tidak tetap dan selalu berubah seiring perubahan kegiatan manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Perubahan bahasa dapat terjadi bukan hanya berupa pengembangan dan perluasan, melainkan berupa kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami masyarakat, terutama pada penggunaan fungsi komunikasi pada bahasa asing. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan ungkapan no smoking daripada dilarang merokok, stop untuk berhenti, exit untuk keluar, dan open house untuk penerimaan tamu di rumah pada saat lebaran. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya dengan satu bahasa, melainkan dengan banyak bahasa. Bahasa merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi memiliki tujuan tertentu, yaitu agar kita dipahami oleh orang lain. Jadi dalam hal ini, respon pendengar atau lawan komunikasi yang menjadi perhatian utama kita. Bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan alat yang merumuskan maksud kita. Dengan komunikasi, kita dapat menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada orang lain. Kita dapat mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita dan apa yang telah dicapai oleh orang-orang sejaman. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak sekali kekurangannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul halada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.